Tidak ada tempat ruang untuk bercanda. Termasuk siksa yang paling ringan dari siksa neraka dibuatkan terompah dari bahan bakunya itu api neraka. Apa kata Rasulullah? Nanti ketika kalian masuk ke dalam neraka, siksa yang paling ringan adalah dibuatkan sendal terompah, bahan bakunya terbuat dari api neraka. Begitu kalian masukkan ke dalam kakimu, kau langkahkan satu tapak, saking panasnya mendidih otakmu, lalu kemudian tak berapa lama pecah kepala. Yang memakai kaki, tapi saking panasnya mendidih otak kita, seperti air yang mendidih, terus pecah. Ulangi lagi dipakaikan, melangkah, mendidih lagi. Itulah seringan-ringan siksa api neraka. Apa kata Rasulullah lagi? Seandainya secuil api neraka dijatuhkan ke bumi, ke dunia ini, maka seluruh dunia akan hangus. Secuil neraka. Ini api rokok nih. Ini tak sah, ini ada. Itu saja, pikirlah. Kau akan bapak ke kaki bapak. Sebagai testimoni juga. Testimoni kan. Jangan bermain-main. Ada dulu artis senior yang merasa senior lah ya. Perempuan tak pakai jilbab dia, udah mati, tak aku sebut namanya. Abi bilang kalau masuk neraka kenapa rupanya? Lagian di neraka itu banyak orang kok. Di neraka rame kok orang kan. Meninggal kawan tuh dah. Nanti cari bapak lah, cari ibu siapa artis senior. Sampai mati tak pernah dia tengok berjilbab. Kalau berjilbab dia pun itu pakai jilbab jemping itu. Ini kan model-model jilbab ini kan macam-macam. Ada jilbab jemping macam hetiko sendang kan. Ini hetiko jemping dia. Nampak jidat, udah jidat lebar, dijempingkan lagi. Itu begitu. Ada jilbab jemping. Ada lagi jilbab apa? Jilbab coki namanya. Dililit. Jilbab bunuh diri. Dililit ini, dipanggil pembayar. Oh, lupa banyak kali mana dililit. Jilbab coki. Macam-macam ini. Ada lagi artis lebih parah lagi. Nama inisialnya NM. Apa dia bilang? Kalau aku besok masuk neraka, kenapa rupanya? Apa masalah sama kalian? Lagian pun aku suka masuk neraka. Jumpa dengan banyaknya artis-artis papan atas dunia. Bisa buat konser dengan Michael Jackson. Bayangkan, dia bilang begitu. Padahal ketika dia keluar rumah, keluar apartemen, tak pernah pula dia berjalan. Dia dari satu mobil ke mobil yang lain pakai AC, Pak. Itu menunjukkan dia tak tahan panas. Hari ini masjid dipenuhi dengan AC. Kenapa? Selain kita tak tahan panas, kita punya duit untuk beli itu. Apalagi bulan puasa. Woi, omak-omak, Allah mukenanya sengaja lah dia. Kalau dulu tak punya AC, Allahu Akbar. Sambil dikembangkan, Allahu Akbar. Udah begitu buang angin pula, Allah. Jalan-jalan angin tuh sampai ke imam. Imamnya, bantu kali. Dia tanda baunya, rupanya bini. Kentut bini minum. Jadi kentut orang rumah rupanya, karena dia sudah familiar kentutnya itu, agak masam-masam gimana gitu. Bapak, kalau bini bapak kentut, bapak jangan marah. Yang bapak marah waktu dia tak kentut-kentut. Itu Pak, saya dulu waktu operasi istri saya, hari keempat datang dokter spesialis kandungan. Apa dia bilang? Pertanyaan pertama setelah 4 hari, ibu udah kentut? Itu pertanyaannya Pak. Kudengar kan, yang lain lah pula pertanyaan dokter ini, gue pikir. Dijawab ini pula, belum dok. Apa kata dokternya? Ayo latihan kentut. Latihan kentut, ya. Mereng kanan. Mereng kiri. Operasi sensor. Udah keluar Pak. Tahu loh, yang kan bapak 4 hari 4 malam angin tak keluar. Begitu keluar, awak yang keluar dari ruang. Saking baunya. Jadi kalau masih ada lagi bapak ibu kentut, bersyukurlah bapak. Itu tandanya bapak sehat.
Orang yang sakit perut, moonman, tengok, setiap dia buang angin keluar air kan? Oh. Jadi dia bilang mau buat konser. Bayangkan Bapak itu. Sedangkan kita saja masalah panas saja tak tahan kita. Orang yang pergi haji dan umrah asalkan keluar dari hotel, tak ada orang yang berjalan santai. Nanti Bapak akan rasakan sampai di sana. Begitu sampai kita keluar dari hotel menuju Masjid Nabawi, dari hotel menuju Masjidil Haram, tidak ada orang jalan santai. Kenapa? Cuacanya panas, 45 sampai 47 derajat. Dikumpulkan nanti di padang mahsyar sampai disebutkan matahari jaraknya seperti 1 jengkal di atas kepala kita. Kita berenang di atas keringat kita sendiri. Berenang di atas keringat sendiri. Dahsyatnya bukan main panasnya. Konon lagi api neraka. Maka satu ketika Rasulullah pernah terisak-isak menangis. Lalu kemudian bingung para sahabat. Tak berhenti-berhenti Rasulullah menangis. Kata Umar bin Khattab kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, bingung aku dengan Rasulullah nih. Mau kita tanya kita segan, mau kita suruh berhenti dia Nabi. Kata Abdurrahman bin Auf, apa yang kita lakukan wahai Umar? Datang Umar, dia bilang, beginilah. Setahu kita Rasulullah ini sayang kali sama putrinya. Kalau bahasa orang kampung, borunya, Siti Fatimah. Pergilah kau dulu jumpai Siti Fatimah, adukan, sampaikan kepada dia bahwa Rasulullah tak berhenti-berhenti menangis. Datanglah Abdurrahman bin Auf. Lalu kemudian disampaikan, wahai Fatimah, kami tinggalkan ayahandamu Rasulullah Muhammad SAW dari tadi sampai sekarang menangis-nangis, tak berhenti-berhenti. Kami bingung apa yang mau kami lakukan. Tolonglah kau dulu jumpai beliau, tanyakan dulu apa yang kejadian supaya dia berhenti menangis. Datanglah Siti Fatimah, assalamualaikum wahai ayahandaku. Begitu ditengok Rasulullah wajah Siti Fatimah, seketika itu pula berhenti tangisan Rasulullah. Rasulullah sayang kali sama putri Fatimah, putrinya Siti Fatimah. Lalu kemudian kata Siti Fatimah, telah datang sahabatmu wahai ayahandaku ke rumah. Dibilangnya tadi ayahanda menangis sampai tak berhenti-berhenti. Apa rupanya kejadian? Kata Rasulullah, wahai Siti Fatimah, ketahuilah wahai putriku, tadi sebelum aku menangis datang malaikat Jibril membawa wahyu. Wahyunya tentang api neraka. Salah satu wahyu yang dibawa malaikat Jibril itu bunyinya, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya api neraka jahannam akan dipenuhi oleh seluruh manusia pengikut setan. Jadi gara-gara ayat itu ayahanda menangis. Iya. Kenapa ayahanda menangis? Karena kalau disebut Jibril seluruh manusia, berarti masuklah umatku masuk neraka. Sedih aku kalau umatku masuk neraka. Itulah cintanya Rasulullah sama kita. Rasulullah itu dijamin masuk surga. Dia tak akan pernah mungkin masuk neraka. Tapi mendengar ayat itu semua manusia akan dimasukkan ke neraka, berarti termasuk umatnya. Itulah yang membuat dia menangis. Lalu kemudian kata Siti Fatimah, gambarkan dulu ayahanda kepadaku bagaimana dahsyatnya siksa neraka itu. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah Siti Fatimah, seringan-ringan pintu neraka, satu pintu neraka itu saja terdiri dari 70.000 gunung api. Di Tanah Karo ada 2 gunung api, satu Sibayak sama gunung Sinabung. Tapi kita melihat di atasnya hanya ada tanah, di bawahnya puluhan atau ratusan kilometer baru ada magma itu. Kalau terjadi erupsi baru dia keluar, ada abu vulkanik dan lavanya. Tapi yang diceritakan Rasulullah itu dari atas sampai ke bawah api, 70.000 gunung api. Setiap satu gunung api terdapat 70.000 lembah api. Setiap satu lembah api terdapat 70 juta sumber api. Setiap satu sumber api terdapat 1 juta kota api. Bayangkan Bapak, satu kota Ekanopan semua bangunannya dari api, jalannya dari api, semuanya api. 1 juta kota api. Setiap satu kota api terdapat padanya 70 juta istana api. Materialnya terbuat dari api. Dari satu istana api terdapat 70 juta kamar api. Dari 70 juta kamar api terdapat 70 juta peti api. Apa kata Siti Fatimah? Wajarlah ayahandaku sedih, karena malaikat Jibril menggambarkan bagaimana dahsyatnya api neraka. Sungguh menyesal orang yang masuk neraka, wahai ayahandaku.
Itulah yang membuat aku sedih, wahai Fatimah. Jadi kalau ada orang yang bercanda terkait api neraka, aku bingung lah Pak. Sudah terlalu kuatlah dirinya itu akan apa ya, melawan api neraka itu. Memang neraka itu sekarang hanya sekedar cerita. Sampai subuh pun aku cerita neraka hanya sekedar cerita. Takkan mungkin nampak kita itu. Tapi ada masanya neraka nyata, dunia tinggal cerita.